Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan surah Al-Qiyamah ayat ke-16. Jadi surah Al-Qiyamah ayat ke-16. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu pada ayat sebelumnya cerita tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, dinampakkan seluruh amalnya, apakah kejahatan atau kebaikan. Dan dia nanti setelah kemati dia juga demikian, sebelum dan setelahnya. Dan dia nanti akan melihat sendiri amal ibadahnya dan seluruh anggota tubuhnya menjadi saksi. Ini ketika Allah ungkapkan kalimat ini itu kepada orang-orang yang kufur, karena pengungkapannya dengan kalimat al-insan ala nafsihi basirah. Jadi ini kalau insan itu kalimat negatif, sesuatu hal yang negatif. Ini yang Allah maksudkan apa? Itulah Allah orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Dia tidak dapat petunjuk dari Al-Quran. Dia tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena dia menjauhkan diri dari Al-Quran. Maka ayat 16 ini kalau versi dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan ayat ini memberikan kita sinyal ya. Kalau seandainya ada kelompok yang jauh dari Al-Quran, ada juga yang ingin dekat sekali dengan Al-Quran. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya begini, ini ayat 16 sama ayat 15 apa hubungannya? Ayat 15 cerita tentang orang ketika dia di padang mahsyar, balil insanu ala nafsihi basirah. Seluruh anggota tubuhnya menjadi saksi bagi dia. Apa hubungannya? Ini orang-orang yang tidak mau diberikan petunjuk. Orang-orang yang tidak mau diberikan petunjuk bayani. Al-Quran itu petunjuk bayani. Bayani itu artinya tawaran. Mau enggak kamu begini? Mau enggak begini? Hadis itu petunjuk bayani. Alam ini petunjuk bayani. Kematian itu petunjuk bayani. Ada manusia yang merespon, ada yang tidak merespon. Al-Quran ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Maka Allah katakan hana pupu, hana ni respon pi hana pupu, kata Allah. Tak apa-apa. Tetapi ada kelompok tertentu yang mereka itu bukan saja ingin mengkaji, menghafal Quran lagi, Pak. Tetapi ini Allah memberikan contohnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad, coba lihat Nabi Muhammad. Al-Quran belum Nabi Muhammad sudah buru-buru untuk bisa, ada enggak Al-Quran yang turun lagi, ada enggak yang turun lagi. Ya, ini ayat 16 yang akan kita bahas sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Ini kalau di dalam terjemahan kita dengar dulu aja, coba dibaca Pak. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sudah. Ini kita jangan salah paham. Nanti sebagian memahaminya jangan cepat-cepatnya. Baik baca apakah landasannya ini, padahal bukan itu maksudnya. Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kalau versi tafsir At-Tabari, Pak. Imam At-Tabari memberikan sinyal Nabi Muhammad saking cintanya kepada Al-Quran, saking cintanya kepada lafaz Al-Quran, hari ini turun ayat, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Jangan buru-buru ya Muhammad. Ya, Pak, jangan buru-buru. Maka kalau kita melihat dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata Ibnu Katsir? La budda bi Muhammad, la budda bi Muhammad. Satu kata beliau, ayyastami, hendaklah mendengar dulu ucapan Jibril alaihissalam. Ketika Jibril menurunkan wahyu, Nabi Muhammad mendengar, Pak. Satu. Yang kedua,
Jangan cepat-cepat dulu ya Muhammad sebelum diterangkan. Bayanahu wa fasarahu. Diterangkan oleh Jibril dan ditafsirkan oleh Jibril. Makanya Nabi Muhammad ketika turun ayat itu, Nabi Muhammad sudah tahu penjelasannya apa, asbabun nuzulnya apa, tafsirnya juga apa. Maka sudah tahu semuanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dikatakan sebagai ummiyun, di dalam tafsir Al-Baydawi beliau tidak setuju juga. Ummiyun dalam tanda kutip, ummiyun yang tidak bisa membaca dan menulis dalam tanda kutip. Walaupun sebagian penafsir nanti mengatakan tidak bisa la yaqra, tidak bisa membaca, la yaqra wa la yaktub. Tidak bisa membaca dan menulis, tapi tidak dijelaskan secara rinci apa maksudnya. Kalimat ummiyun di dalam Al-Quran ada kalanya ditujukan kepada keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Mana dalilnya? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Ini ayat ini ditujukan untuk Yahudi, keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Bukan berarti Nabi Ishaq Yahudi, tidak. Keturunan Nabi Ishaq ketika berpencar sempani Israel, kemudian ada Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan wa minhum ummiyun. Itu di antara Yahudi itu ada ummiyun. Apa ummiyun? Dia baca kitab Taurat, tapi tidak memahami isi Taurat. Mereka itu seperti binatang, kata Allah. Illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Makna ummiyun bukan berarti tidak bisa membaca. Yahudi pandai dia membaca. Kemudian Nasrani pandai dia membaca. Kemudian Bani Israel dia pandai membaca, padahal dan mereka cerdas-cerdas sekali dan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Satu. Yang kedua, kalimat ummiyun juga ditujukan kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Allah mengatakan saya kirimkan ila ummiyina rasulah, kepada kaum saya kirimkan dari kaum ummi seorang rasul. Dari kaum ummi yang mana? Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itulah Nabi Muhammad. Apakah keturunan Nabi Ismail bodoh-bodoh, hanji membaca, tidak bisa membaca dan menulis? Tidak. Mereka hebat-hebat sekali, Pak. Mereka menulis syair. Makanya di dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Shauqi Dhaif, Tarikh Adab Al-Arabi, Pak, sejarah orang Arab keturunan Nabi Ismail alaihissalam, tidak ada setiap rumah yang tidak bisa menulis syair, tidak bisa mengeluarkan syair, tidak bisa dia bersyair, tidak ada, Pak. Semua bisa, semua ada. Maka mustahil kalau Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana dengan ayat ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Di dalam beberapa literatur tafsir, bahkan semua tafsir mengatakan ma ana biqari. Apa maksudnya? Kita saja yang menerjemahkan saya tidak bisa membaca. Bukan itu maksudnya. Imam Al-Baydawi mengatakan ma'ana biqari adalah kalimat ta'zim. Ta'zim begini, be'lun baca, drone menteng baca. Ya, nampak. Kita seperti dengan pejabat atau apa, pejabat menyuruh kita duduk-duduk, drone menteng yang duduk. Apakah kita tidak duduk? Kita duduk juga. Cuma karena memberikan penghormatan, duduk drone menteng duduk. Atau kita disuruh baca doa, apa? Drone baca doa, drone menteng baca doa. Apakah kita bodoh tidak bisa baca doa? Tidak. Makanya Rasulullah ketika mengatakan ma'ana biqari, maksudnya apa? Bukan saya bodoh tidak bisa membaca, tidak. Ini kalau versi tafsir Al-Baydawi, Pak. Walaupun Imam Baydawi nanti ada pendapat satu lagi, hai karu-karu kan? Jangan ribut-ribut. Walaupun satu lagi mengatakan la ya'rifu al-kitabah walal qiraah, tidak bisa membaca dan menulis, Pak. Bahkan di salah satu halakah itu, halakah Syekh Utsman Al-Khamisi, ada satu lagi, Pak. Ketika beliau buat halakahnya, ada jamaah bertanya. Ini ketika di Saudi Arabia ditanya, apa yang ini baru-baru ini, apa yang dimaksud dengan ummiyun? Beliau cuma menjawab satu kata, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca dan menulis. Beliau tidak menjelaskan apakah Nabi Muhammad itu memang enggak bisa membaca atau tidak bisa menulis, tidak jelaskan. Dan tidak jelaskan secara rinci, Pak. Ya, maknanya apa? Makna ini masih dipertentangkan. Ada masih ragu-ragu. Tapi Imam Baydawi mengatakan tidak mungkin seorang nabi seperti itu, tidak mungkin, Pak. Ya, tidak mungkin. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan nanti kita bilang begini, Pak. Ini ayat ini la tuharrik bihi lisanaka. Baik baca bengah-bengah Quran. Ya, Pak. Kita kan nanti tartilkan sesuai dengan ini, Pak.
Nanti ada tartil yang model cepat, ada tartil yang sedang, ada tartil yang lambat. Ketika kita baca cepat, mereka mengambil la tuharrik bihi lisanak, jangan cepat-cepat. Ini untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maksud jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa. Ya Muhammad, kamu menghafal ayat ini setelah diperkenalkan oleh Jibril dulu, setelah ditafsirkan oleh Jibril, setelah dijelaskan oleh Jibril, bayanahu wa fasarahu wa wadahahu, baru kamu hafalnya nih Pak. Jadi jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Jibril nalom ayat, jangan buru-buru. Wah, ini maksudnya. Ini Imam At-Tabari ingin memberikan gambaran kepada kita, kalau ada kelompok yang ingin jauh dari Al-Quran, rupanya ada juga yang ingin dekat dan rindu kepada bacaan Al-Quran. Ya. Jadi nak apa-apa itu, hana pupu kata Allah. Orang itu nak mau mendengar Al-Quran, tak apa-apa. Oh, kelompok mau dengar Al-Quran juga, tak apa-apa. Nak mau mendengar semua juga, tak apa-apa kata Allah. Tak ada pengaruh bagiku sedikit pun kata Allah. Kalau mereka semua mau mendengar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ya pun tak apa-apa kata Allah. Ya, petunjuk pun untuk mereka. Kalau mereka pun sesat juga mereka kata Allah. Tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, dan tidak menambah kekuasaanku sedikit pun kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya, Pak. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kalau kata Imam Jalalain, al-khaufu. Khaufu itu apa? Nabi takut. Takutnya begini, ini nanti ayat Al-Quran nyohanaiten bekiban. Ya, nampak. Ini tidak nyambung dengan ini bekiban. Nesabah hai Muhammad. Makanya ketika turun surah Al-Alaq itu cuma turun 5 ayat saja. 5 ayat saja turun, Pak. Ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, cuma 5 ayat. Setelah beberapa waktu kemudian nanti baru disambung lagi ayat ke-6. Ayat ke-6 itu kapan? Itu ketika cerita tentang Abu Jahal, Pak. Abu Jahal. Dia membangkang. Makanya diturunkan ayat yang ke-6. Makanya ketika Rasulullah diturunkan sampai 5 ayat, hai nyoba nak sambungan ni kibancana, sabar Muhammad. Nanti turunnya itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan permintaan. Ketika nanti permintaan meminta seperti ini, jawaban dari permintaan itu maka akan aku turunkan ayat Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Sudah. Perhatikan baik-baik kalimat ini, Pak. Penggunaan kalimat kami, kita kalau di dalam bahasa Indonesia punya khasais. Khasais itu apa? Ada kekhususan. Bahasa Aceh ada kekhususan. Bahasa Jawa ada kekhususan, Pak. Bahasa Arab punya khas tersendiri, Pak. Punya khas tersendiri. Maka jangan kita samakan. Ketika orang Arab ngomong kami, jangan kita samakan kami dengan kami kita, Pak. Itu berbeda. Contoh, orang Mesir biasa kalau ketemu dengan anak-anak yang cerdas, dia akan panggil anak itu ifrit ihe, Pak. Ya ifrit ihe, Pak. Menyo katanya, menyo ta dengar ifrit itu konotasi negatif. Tahu anak katanya, "Hey ifrit, jak kenal leh." Apa apa? Nyanu ipikir mai pikir lonjen, Pak. Jadi ifrit. Tapi orang Arab ketika memanggil ifrit itu memuji, Pak. Yang puja, Pak. Maka katanya ketika ketemu sama orang Arab dikatakan ya ifrit, Ibrahim. Oh, makai pegah jin, Pak. Drone ifrit, Ibrahim, Pak. Jadi artinya ifrit ini pujian, Pak. Menurut kebiasaan mereka. Ya, ambek salah dia. Ada lagi dalam Al-Quran. Penduduk neraka ketika masuk ke dalam neraka yuqallibu kaffaihi, mereka membolak-balik telapak tangannya. Apa maksud membolak-balik telapak tangan? Oh ya, main-main dalam neraka, Pak. Kalau menurut bahasa kita, maka di dalam terjemahan itu diterjemahkan membolak-balik telapak tangan. Ini penerjemah tidak paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang Arab ketika menggunakan kalimat yuqallibu kaffaihi, membolak-balik telapak tangan, itu menunjukkan kalimat kinayah orang yang putus asa. Ya, nih, Pak. Maka ketika di Al-Quran disebutkan seorang ketika masuk ke dalam neraka wa yuqallibu kaffaihi, dia putus asa, dia merasa menyesal, pokon hanalu ibadah, bukan bolak-balik telapak tangan, ya nih, Pak. Maka ketika ingin menerjemahkan dari bahasa Arab menuju bahasa Indonesia, kita harus paham dulu. Ini orang Arab maunya apa? Ya nih, Pak. Maunya apa? Baik salah-salah dah terjemahkan, ya, Pak. Oh, ifrit itu cerdas, berarti kita terjemahkan wahai anak yang cerdas. Baik terjemah wahai jin ifrit, nama Pak. Wahai jin ifrit. Padahal bukan itu maksud mereka. Ya.
Ini seperti yang kita bahas juga beberapa pertemuan yang lalu, Mak. Umar hanai pelahangan membaca pi, nyambang. Diterjemahkan orang Umar dia tidak melepaskan angin sedikit pun, Mak. Ipagah ada Umar genyan hana gepelahangan kasih bulan ka beteng perut, Mak. Padahal orang Aceh menggunakan kalimat itu untuk apa? Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkreasi, Pak. Itu kalimatnya. Hanai pelahangan ke urun lain baca pi hanai pelahangan. Makanya penerjemah ketika menerjemahkan ini harus paham dulu kekhususan bahasa Aceh. Ini begitu juga. Jangan kita berpikir kami menurunkan Al-Quran. Oh berarti ramai. Na Allah, na malaikat, na nabi, na nyo, na je. Kita jangan salah paham, Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada Jibril sebenarnya, tidak butuh kepada Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Laisa kamitslihi syai'un. Dan Allah tidak butuh kepada makhluk, Pak. Ya. Ketika menciptakan begitu juga. Inna khalaqnakum min salsal, kami menciptakan kalian itu dari salsal. Apakah Allah itu banyak? Nauzubillah min dzalik. Ada ini, tidak. Penggunaan kalimat nahnu di dalam tafsir Al-Baydawi itu maknanya li ta'zim. Nanti kalau kita tidak paham juga ini Baydawi ada terjemahannya enggak? Ada terjemahannya di dalam Turjaman Mustafid punya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Itu terjemahan tafsir Al-Baydawi. Jadi itu bukan tafsir Baydawi, terjemahan tafsir Al-Baydawi. Sehingga namanya Turjaman Mustafid. Walaupun Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu di dalam mukaddimahnya mengatakan inilah kekeliruan beliau mungkin. Ini adalah tafsir Baydawi. Ya, nih, Pak. Senok Huguronya mengatakan itu bukan tafsir Baydawi kata beliau, Pak. Senang Huguronya mengatakan itu terjemahan daripada tafsir Al-Baydawi yang dikarang oleh Imam Al-Baydawi. Di mana lahir Imam Al-Baydawi? Di Persia. Nasiruddin nama beliau, Pak. Ya. Kemudian di dalam tafsir Turjaman Mustafid Syekh Abdul Rauf Singkili, beliau juga mengambil tafsirnya Imam Jalalain. Sehingga kombinasi dua. Ini kata Senang Huguronya, Pak. Senang Huguronya kadang-kadang kita mengambil ilmunya bisa kita ambil, tapi tabiat hanya dacok, Pak. Ya, tabiat hanya dacok. Urung-urung munafik, kan? Jadi dia itu belajar Islam untuk menjatuhkan Islam. Dia belajar Islam untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkan orang Islam. Tapi ilmunya bisa kita ambil, Pak. Nyanyi hanya dacok, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa idza qara'nahu, kalau kami membaca kepadamu, apa maksud kami di sini? Apabila Jibril nanti datang kepadamu ya Muhammad, ya, Pak. Jibril, Pak. Jadi makanya penggunaan kalimat kami di sini itu kadang-kadang Allah mengatakan li ta'zim untuk Allah. Kadang-kadang untuk wakil. Wakil bagaimana? Yang diutus oleh Allah yaitu Jibril, Pak. Fa idza qara'nahu, apabila nanti Jibril membacakan kepadamu ya Muhammad, ya, Pak. Fattabi Qur'anah. Apa maksud fattabi Qur'anah? Ikuti ya Muhammad, ya. Jadi kamu dengar dan kamu ikuti bacaannya. Makanya nanti ada sistem hafalan metode Jibril, ya, nih, Pak. Bagaimana metode Jibril? Dia tidak belajar dulu tetapi mendengar, nih, Pak. Jadi hafalannya mulai mendengar. Seperti Jibril membacakan ayat Al-Quran, Nabi Muhammad mendengar saja. Setelah itu dibacakan lagi, didengar lagi sampai berapa kali, Pak? Ada yang mengatakan sampai 3 kali, Pak. Sehingga apa? Langsung terekam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diulang oleh Nabi Muhammad. Ini maksudnya dengan fattabi' Qur'anah. Maksud fattabi' Qur'anah, fattabi' qira'atuhu. Ikutilah ya Muhammad bacaan Jibril. Ikutilah apa yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Thumma inna alaina bayanahu. Ya, coba dibacakan, Pak. Baca lagi. Ya, ini apa maksudnya? Itu kan kalimat terjemahan, sesungguhnya di atas kamilah tanggungannya. Ya, itu, Pak. Sesungguhnya di atas kamilah tanggungan. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ini masuk bayanah ini begini tafsirannya, Pak. Maka Rasulullah ketika turun ayat Al-Quran, Rasulullah langsung paham ayat ini tentang apa, tafsirannya bagaimana, penjelasannya bagaimana. Karena Allah mengatakan thumma, itu kalimat thumma itu memang menunjukkan kepada taba'udul ahwal. Taba'udul ahwal. Artinya turun Al-Quran itu bukan sekali, Pak. Turun Al-Quran itu jadi umur Nabi 40 tahun. Nabi Muhammad wafat umur 63. Berarti 23 tahun, Pak. Ya. 23 tahun turun Al-Quran. Inilah yang dikatakan thumma.
Summa dengan sama itu berbeda. Samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau summa itu menunjukkan kepada waktu. Ya Muhammad, dalam tenggang waktu 23 tahun akan saya jelaskan ayat itu. Setiap turun saya jelaskan melalui Jibril alaihissalam. Itu kalau summa. Kalau kalimatnya sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira, itu sama menunjukkan kepada tempat. Ya, nembak. Summa waktu, sama tempat. Maka ketika Allah mengatakan sama ra'aita na'iman, itu surga, itu tempatnya luas sekali ya Muhammad. Summa kemudian, maksud kemudian apa? Dalam tenggang waktu yang lama. Ini beda summa dengan sama. Di sini menggunakan summa. Maknanya Al-Quran itu dalam tenggang waktu 23 tahun saya turunkan kepadamu secara bertahap-tahap, tidak sekaligus. Saya jelaskan di situ, saya tafsirkan di situ melalui Jibril alaihissalam. Maka setiap turun itu, maka kenapa Ibnu Abbas memang masih kecil, Bang. Maka ada sebagian mengatakan, kepada pelajari tafsir Ibnu Abbas, mentang anak banyak Ibnu Abbas, Bang. Kita bukan melihat anak banyaknya, tapi ilmunya yang luar biasa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Abbas setiap turun ayat, beliau kok dekat dengan Rasulullah, Pak. Maka tafsir Ibnu Abbas itu tidak tebal tafsirnya, sebesar ini tafsirnya, Pak. Tafsir Ibnu Abbas. Kenapa sebesar ini? Karena beliau tidak semua ayat beliau tafsirkan. Ada ayat-ayat tertentu saja. Ketika beliau bersama Rasulullah, nanti beliau mengatakan tafsirannya begini, tafsirannya begini, tafsirannya begini. Dan yang menyusun tafsir itu, membuat tafsir itu bukan Ibnu Abbas, orang lain yang menyusun, Pak. Orang lain yang menyusun. Ini sama seperti tafsir Sya'rawi. Yang menyusun tafsir itu adalah anak kandung beliau. Ketika nanti dibuat rekaman, direkam, kemudian didengar lembah, ada video lagi. Dia buat dari ceramah beliau itu menjadi tafsir Sya'rawi. Yang buat adalah anak beliau sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini maksud inna alaina bayanahu. Jadi bayanah itu kalau di dalam tafsir Jalalain dan Sawi, tafhim. Tafhim itu apa? Pemahaman. Makanya Al-Quran itu dia harus diteliti dulu, harus dilihat dulu, ditadabbur dulu, baru kita paham. Tidak boleh dalam satu kalimat kita langsung, oh ini maknanya begini. Tidak, ya Pak. Mana contohnya? Ketika seseorang salah memahami, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa kita pahami? Sampai sekarang kita memahami begitu, Pak. Sekarang coba lihat buku-buku dalam bahasa Indonesia, Quran hadis punya anak-anak, coba lihat, Pak. Yang dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Coba lihat apa maknanya. Di situ diterjemahkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Pandai kalimat yang fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Di dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan kalimat fitnah itu, bahkan kita kan sudah ini, Pak. Fitnah lon, difitnah lon, ini apa ya? Sekarang kita pahami dulu maknanya. Kalau seandainya betul seperti yang ada dalam terjemahan. Dalam terjemahan diterjemahkan, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sudah. Sekarang coba lihat. Orang yang membunuh kan harus dibunuh, harus dikisas. Berarti orang fitnah, ini kalau pemahaman begitu. Kalau orang fitnah harus kan dibunuh le icang-cang, tek-tek, Pak. Nya orang fitnah, Pak. Bahaya sekali ini, Pak. Ketika ini dipahami oleh orang awam, ji tipulan di fitnah lun, harus tapoh ji. Pembunuh aja harus tapoh pun lomnya. Pembunuh harus dikisah, orang fitnah harus lebih lom. Mengejak do rumah kecang-cang urang, Pak. Ketika di pengadilan ditanya, kenapa pekan nepoh urangnya? Pekan necang-cang urangnya. Al-Qur'annya wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Maka orang itu dia fitnah saya bunuh dia, Pak. Sesuai dengan Al-Qur'an. Ini pemahaman yang keliru. Fitnah itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, yahtamilu maknayani, kata Ibnu Abbas. Dia ada dua makna. Yang pertama, fitnah itu maknanya ibtila, ujian. Ya, nampak? Ujian, satu. Yang kedua, fitnah itu maknanya al-kufru. Kufru itu kafir. Pada konteks ayat ini, kata Ibnu Abbas, wal fitnatu asyaddu minal qatli, maknanya apa? Kekufuran itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Apa maksudnya? Maka membutuhkan kepada asbabun nuzul, membutuhkan kepada pemahaman konteks ayat. Tidak bisa langsung, Pak. Rupanya pada suatu hari Abdullah bin Jahsy pernah dikirim oleh Rasulullah dari Madinah menuju Mekah. Untuk apa? Untuk mengawasi Abu Sufyan. Bagaimana tingkah laku Abu Sufyan, strategi mereka akan melawan orang-orang muslim, dan bagaimana keadaan orang muslim di sana. Tugas ini diberikan kepada Abdullah bin Jahsy. Ya, Pak.
Rupanya Abdullah bin Jahsy siap dengan senjata-senjatanya, Pak. Kalau tiba-tiba nanti ketahuan pedeng kana mandum kana. Akhirnya beliau membuat tenda di sekitar kota Mekah. Dia buat tenda untuk memantau sebagai intelijen, Pak. Rupanya pantauan ini diketahui oleh Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, kita tunggu dulu, enggak apa-apa. Kita tahu di situ ada utusan Rasulullah. Kita tunggu dulu masuk bulan haram, karena di bulan haram orang mukmin tidak mau berperang, haram berperang, nggak boleh berperang. Kita tunggu saja bulan haram. Pas masuk bulan haram, sekarang kita hancurkan mereka, kita bunuh mereka. Ketika Abu Sufyan mau membunuh mereka, rupanya dilawan, Pak. Ya. Waktu dilawan kalah Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, kenapa kalian lawan kami? Kalian kan tahu ini bulan haram. Rupanya Abdullah bin Jahsy takutnya luar biasa, Pak. Saya tidak tahu, akan saya laporkan ke Rasulullah. Kalian itu sudah bertempur di bulan haram. Kalian sudah melawan kami di bulan haram. Lo lapor Pak Muhammad, kata Abu Sufyan. Abdullah bin Jahsy ketakutannya luar biasa, Pak. Akhirnya Abu Sufyan pergi ke Madinah, melapor ke Rasulullah, ya Muhammad. Dia Abdullah bin Jahsy anak betul. Ketika kami bertempur di bulan haram, mereka melawan kami. Padahal kan nggak boleh melawan, ya Pak. Akhirnya Rasulullah memanggil Abdullah bin Jahsy. Ya Abdullah bin Jahsy, betul. Ya Rasulullah, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kalau itu bulan haram. Karena kan kami lelah sekali perjalanan jalan kaki dari Madinah menuju Mekah ya Rasulullah. Kemudian setelah itu saking lelahnya pas masuk bulan haram, Pak. Kemudian mereka menyerang kami. Karena kami mempertahankan diri, maka kami lawan ya Rasulullah. Akhirnya apa? Kata Abu Sufyan, Pak, sahabat kamu sudah ingkar kepada Al-Quran. Rasulullah kata, gimana jawabannya ini? Akhirnya turunlah ayat Al-Quran. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa maksudnya? Pertempuran, kekufuran kamu wahai Abu Sufyan, kata Allah, kamu kan kufur. Kekufuran kamu lebih dahsyat dibandingkan pertempuran yang dilakukan oleh Abu Sufyan di bulan haram. Kamu lebih besar dosa kamu dibandingkan itu. Ni awal juga deh. Akhirnya Abu Sufyan pulang ke Mekah. Itu maksud ayatnya. Katanya ayatnya tamede wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lo lebih kejam dari pembunuhan di Mekah. Padahal ikonnya nih, Pak. Dalam ayat lain juga diungkapkan, innama au amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, innama amwalukum, hartamu dan anakmu fitnah. Apa itu fitnah? Ujian bagimu. Kan di fitnah adanya ujian, Pak. Hartanya ujian. Makanya harta itu kadang-kadang membawa kita ke neraka, kadang-kadang membawa kita ke surga. Anak begitu juga ujian, ya Pak. Kadang-kadang membawa kita ke surga, kadang-kadang membawa kita ke neraka, ya Pak. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya. Ini kalla ini coba diterjemahkan lagi, Pak. Sekali-kali janganlah demikian. Ya. Sudah. Ini apa maksudnya, Pak? Sekali-kali janganlah demikian. Kita kembali ke tafsir Zamakhsyari. Kita kembali ke tafsir Jalalain. Beliau mengatakan kalla ini makna istiftah, kalimat pembuka. Kalimat pembuka artinya begini, Al-Quran sudah jelas turunnya, sudah dipermudah. Kakak pemudah Al-Quran jenapa? Sekarang terjemahan sudah ada, tafsiran bahasa Indonesia sudah ada, orang yang memahami sudah ada. Mandum kana, ya Pak ya? Mandum kana. Maka kamu jangan sekali-kali untuk tidak patuh kepada Al-Quran dengan tidak salat, tidak bayar zakat, tidak menjalankan perintah, kamu jalankan laranganku. Itu makna kalla di sini, Pak. Ini kalla ini namanya kalla istiftah bimakna Allah. Allah itu artinya tidak ada lain. Kalau kamu ingin bahagia, dekatilah Al-Quran. Tidak ada lain, bacalah Al-Quran, pahamilah Al-Quran. Ini makna kalla di sini. Tetapi mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Kenapa susah? Kenapa susah memahami Al-Quran? Kenapa jauh dari Al-Quran? Karena wa tuhibbuna bal tuhibbunal ajilah. Karena mereka itu suka ajilah. Ajilah itu apa? Ajilah itu dunia, ya Pak. Mereka lebih cinta dunia. Orang yang cinta dunia, maka dia akan jauh dari Al-Quran. Begini, ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali begini. Bukan Ihya Ulumuddin saja. Dalam beberapa kitab-kitab beliau mengatakan, la yumkin ayatajamma baina hubbaini. Tidak mungkin di dalam hati ini ada dua cinta. Yang pertama cinta dunia,
Yang kedua, cinta akhirat. Kalau seorang mengatakan saya cinta sekali kepada dunia dan saya juga cinta sekali kepada akhirat, bohong dia. Tidak benar kata Imam Ghazali. Tidak mungkin. Ini juga sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan ada dua keyakinan di dalam satu hati, Pak. Fi qalbaini min jawfih. Tidak ada dua keyakinan. Makanya kalau seorang cinta dunia berarti tidak cinta akhirat. Kalau seorang cinta akhirat berarti dia tidak cinta pada dunia. Nyoki bancara katanya, 4 posisi katanya, 4 posisi katanya. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Untuk menyikapi hal ini, anta ja'ala dunya safinatan limaksudihal akhirah. Jadikanlah dunia ini sebagai perantara kamu untuk menuju akhirat. Nah, makanya ada di dalam kajian tasawuf itu ada namanya nikmat muqayyad. Apa itu nikmat muqayyad? Kita minta nikmat harta kepada Allah, ya Allah nejuk harta ke lu. Harta itu untuk beribadah. Dengan harta itu kita beli baju, kita beli kendaraan dan lain sebagainya untuk bisa beribadah. Ya Allah, berikanlah saya jabatan. Maknanya jabatan ini sebagai fasilitas kita untuk menuju akhirat. Menyohana jabatan hanjit tak amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Wate tajak urun lain, Pak. Hai, nyotop kedai, Pak. Nyohana top kedai lon segel, Pak. Itanya li rumpok kedai don soron, Pak. Lo rakyat biasa, nak wo juga deh. Tapi ketika yang nyuruhnya itu orang punya jabatan, top kedai, itanya don so. Lo bupati, lo wali kota. Get, Pak, getuk juga deh, Pak. Nyana, Pak. Jadi artinya kita minta sesuatu kepada Allah, ini namanya nikmat muqayyad. Kita minta nikmat ini supaya apa? Bukan berarti cinta dunia, tidak, jangan salah, Pak. Kita minta nikmat ini sebagai fasilitas untuk menuju akhirat. Kita minta harta, diberikan harta untuk apa? Untuk bisa beribadah. Tajak haji nyong hana peng, hana kemah, Pak. Hana kemah, Pak. Maka kita minta harta kepada Allah supaya apa? Supaya bisa haji. Ini maksud ajilah. Maka ajilah ini namanya instan. Manusia itu suka yang instan-instan. Hana galak dengan surga apa? Hana galak dengan surga apa? Kenapa surga itu lama sekali surga itu? Waktu kita cerita hai semayang supaya gejuk rahmat Allah gepat dalam surga. Dalam surga nanyo hana perlelun kepui ji tat trip tat ni. Mau yang instan. Makanya instan ini ajilah itu asal kalimatnya ajalah itu roda, Pak. Roda berputar. Roda kalau sudah berputar, atas dan bawah itu selalu cepat sekali ini, Pak. Dia dalam detik ini sudah ke atas, dalam detik ini sudah ke bawah. Ini namanya instan dan cepat. Maka kalimat ajilah dipergunakan bagi orang yang cinta dunia. Dia ketika beramal berbuat sesuatu, gaji padum, gaji lainnya apa? Gaji padum, odono ohan. Kemudian ketika bersedekah, nyolong sedekah untuk saya dapat apa? Mendemepu. Dia ingin langsung dapat hasil, Pak. Ini ajilah namanya. Makanya orang ini benci kepada akhirat. Keputar semayang hasilnya jauh sekali. Keputar ibadah hasilnya jauh sekali. Padahal Allah mengatakan tidak jauh. Tidak jauh kata Allah. Kalau kamu mau patuh dan taat kepadaku, dari di dunia kan kalau lonjok nikmat, Pak. Dari dunia kan kalau lonjok nikmat. Fasanu yasiruhu lil yusra. Kamu dari dunia sudah saya permudah kata Allah. Ketika kamu meninggal saya permudah. Di padang mahsyar saya permudah. Apalagi ketika masuk ke dalam surga. Maka kita jangan merasa begini menyuca cinta akhirat trip tak mendeme, Pak. Hana trip mendeme, Pak. Dari dunia kita sudah diberikan penghormatan oleh Allah. Diberikan ta'zim, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ajilah di sini. Kenapa manusia tidak susah ibadah? Karena dia cinta dunia, Pak. Cinta dunia. Lamnya dunia tapi, Pak. Walaupun bukan, lu cinta dunia dan cinta akhirat itu bohong. Kalau dia cinta dunia, ketika azan berlangsung dia pasti azan loh. Maknanya dia cinta dunia, Pak. Hana mungkin dua-dua, Pak. Hana mungkin, Pak. Maka sekarang kita balik mindset, Pak. Kita cinta akhirat dan dengan akhirat itu kita jadikan fasilitas untuk bisa fasilitas dunia itu untuk bisa akhirat. Maka kita kerjakan tor itu dapat pahala. Bagaimana dapat pahala? Ngenit katanya, Pak. Lun ya Allah, lun minta rezekinya yang halu ya Allah. Kamu demi pahala katanya, Pak. Dari pertama kita berangkat dari rumah lun mekak buah-buahan ya Allah. Karena nit pun, Pak. Lun mekak buah-buahan, lun mekak bak kedainya, lun minta halu hana lun pengegop ya Allah. Kita but dunia, Pak, tetapi dapat pahala. Dunia akhirat dapat, Pak. Tapi ketika seseorang itu dia pikir dunia saja, hana kepikir akhirat, yang menteme dunia mentang, Pak. Berapa umur beliau? 60 tahun. 60 tahun menikmati dunia.
Berapa umurnya? 80 tahun. 80 tahun menikmati dunia. Setelah itu tak ada nikmat lagi, Pak. Kabeh, Pak. Artinya setelah beliau pakai kendaraan, meninggal, dia tinggalkan begitu saja. Rumah dia tinggalkan begitu saja. Sahamnya dia tinggalkan begitu saja. Saham-saham hotelnya dia tinggalkan begitu saja. Tak dapat apa-apa lagi. Kan karugo, Pak. Karugo, Pak. Tetapi kalau dia mengejar akhirat, akhirat itu akan terus melekat kepada dia, Pak. Dunia-dunia melekat kepada dia, Pak. Maka jadikanlah, kata Imam Ibnu Katsir, jadikanlah dunia ini sebagai fasilitas untuk menuju akhirat. Ini sama seperti kita ingin nyebrang. Jadi di sungai itu kita ingin nyebrang ke ujung, Pak. Nah, mungkin kita akan melangu, hanya melangu. Maka kita butuh kepada perahu, Pak. Ketika perahu ini sampai ke tujuan, kita tak perlu lagi perahu, katrok pak tujuan. Maka perahu itu kita tinggalkan, kasih lon katrok kenau. Demikian pula harta kita, Pak. Jadikanlah harta itu untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa menuju akhirat. Setelah kita meninggal dunia, kasih drone kanan tak lon kenau. Pak. Makanya kita ini sekarang fasilitas yang kita gunakan untuk kita masuk ke kubur, Pak. Terserah nanti. Ada orang yang lalai, Pak, hana ya permun, ala Pak tak ada permun katanya, Pak. Nai hana permun lalai, Pak. Nah, yang menggunakan fasilitas itu rakit menabut, Pak, untuk menuju ke akhirat. Setelah sampai, terima kasih harta lun terima kasih rumah lun, motor lun dan lain sebagainya. Lun katrok buat tujuan. Tujuannya pulang ke kubur, Pak. Terima kasih. Akhirnya kita tinggalkan. Nah, mungkin kita ambil kapal tadi, kita bawa ke atas, Pak. Menjangkut ya pulau rumah hana, Pak. Tetap dia di situ, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini satu ayat lagi, Pak. Watadharuna, ini kalau di dalam tafsir As-Sa'di, apa maksud ajilah di sini? Ajilah ini adalah ladzatuha wa syahwatuha. Kelezatan dunia, Pak. Seorang sudah dengan kelezatan dunia dan dengan syahwat dunia. Kelezatan dunia dia nikmati, mangat lagi, Pak. Le harta mangat lagi, Pak. Nikmat gede, Pak. Wa syahwat. Syahwat itu keinginan. Lon mehutnya jin mandul dalam bubut, mangat lagi. Cuma perlu diingat, mangat itu sebentar, ya, Pak. Kata Imam Al-Qurtubi, imma tatrukuka wa imma tatrukuhu, ya, Pak. Ada dua dunia itu. Kalau tidak dia meninggalkan kamu, kamu meninggalkan dia. Bagaimana dia meninggalkan kamu? Katanya karena jabatan, tiba-tiba dipecat, nih, Pak. Kita punya kios, punya kedai kita itu terbakar, meninggalkan kita, Pak. Ya. Kita punya saham, pengeligau, kabeh katanya, Pak. Itulah dunia, Pak. Ada kalanya dia meninggalkan kita, Pak. Dipecat dari jabatannya. Atau kamu meninggalkan dunia. Meninggal dunia katanya. Ketika meninggal mandum hanali, Pak. Itulah dunia dua itu saja, Pak. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan ladzatuha wa syahwatuha. Dunia itu tidak lain dua, Pak. Kelezatan dan syahwat itu saja. Jadi kalau enggak lezat, dia mencari, kemudian syahwat menikmati, Pak. Itu saja, lain ada, Pak. Untuk selama-lamanya tidak ada apa, hana, Pak. Cuma ini saja, nyan, Pak. Berarti kalau dia 60 tahun menikmati dan syahwat 60 tahun. 70 tahun juga. Maka sekarang kita kita siasati, nyo kanan nyo lagi nyo. Pakiban siasati supaya kita nyo makin tong Allah. Supaya jita ibadahnya dari siasati, Pak. Supaya dua-dua dapat, dunia akhirat dapat. Kenikmatan dunia dapat, kenikmatan akhirat juga dapat. Ya. Satu ayat lagi. Watadharunal akhirah. Nyan. Tadharuna coba dibaca apa, Indah? Dan meninggalkan kehidupan akhirat. Iya, maksud meninggalkan begini, Pak. Bukan meninggalkan begitu saja, tapi sudah lalai. Kan lalai, kan, Pak? Dia tahu salat itu wajib, tapi lalai, ya, Pak. Ini makna tadharuna. Ada beberapa pengertian. Ada yang mengatakan tadharuna tatrukuna. Ada yang mengatakan tatrukuna meninggalkan. Ada yang mengatakan tadharuna wala ta'maluna. Dia tidak berbuat. Ada yang mengatakan juga watadharuna ma'nahu wa yuhmiluna. Mereka itu lalai, ya, Pak, lalai. Itu contoh. Ketika Allah mengatakan begini dalam Al-Qur'an, apapun yang kamu lakukan, ya, Pak. Puayannya, Pak. Apabila datang kematian, punya ketua ayat, ya, Pak. Ya, ini artinya bukan lupa, tidak, bukan lupa, tapi lalai. Manusia kan lalai, Pak. Lalai ngembut dunia. Karena kalau lengan dunia, aji tuo akhiratnya, Pak. Kalau lengannya tuo semayang, kalau lengan rapat tuo ibadah, Pak. Kalau lengan kedai tuo semayang, tuo ibadah, tuo kewajiban, tuo bayi zakatnya. Ini maksud watadharunal akhirah. Dan beliau memperhitungkan untung rugi, itu masalahnya. Makanya ada orang cerdas akal dan cerdas hati, Pak. Yang cerdas akal kalau dia jualan, dia memperhitungkan untung rugi selalu.
Nyo lon berinfak bersedekah untung lon pe, rugo lon pe yang keperhitungkan. Oh menyola rugo hana apa? Hana petebit. Nyo lon bantu masjid untung lon pe, rugo lon pe. Oh cukup le rugo, oh hana berarti. Oh le untung budget berarti je ni Pak. Tapi kalau orang yang cerdas ininya, spiritual ya, ketika dia bersedekah sekecil apapun sedekahnya, dia akan terbayang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kamu sedekahkan akan aku lipat gandakan kata Allah. Nyen terbayang Pak. Ketika salat begitu juga. Ketika seorang salat dia perhitungkan Pak, akalnya Pak. Nyo lon temayang lon petinggai kede, ente na urung belo karugo lon nyane Pak. Karugo 1 jam saya tinggalkan berarti rugi sekian. Nya urung cerdas otaknya Pak. Tapi kalau cerdas hati, hana pupulun tinggai, hana pupunyo. Untuk apa? Saya ingin dapat ketenangan jiwa. Ingin istirahat sebentar. Istirahat dengan apa? Dengan ibadah salat. Makanya ketika kita di kantor, azan leho, nyan Allah gayu bina Pak. Hai semayang ile untuk percaya utaknya Pak. Ule Pak. Kalau sudah susah, salat dulu. Habis semayang kamanga li dema Pak. Tata mau kantor, kau tutah lo katanya semayang asar lagi Pak. Maka Rasulullah mengatakan, "Arihna ya Bilal." Wahai Bilal, kalau sudah datang waktu azan, salat terus untuk apa? Supaya kami bisa istirahat, refreshing. Maka menyogotannya ingin refreshing, nyo bahasa orang Cina healing Pak. Nyo healing gedung Pak. Gedung kadang-kadang kejak leho kejak Pak. Healing enggak pegang mati kenapa? Kadang-kadang mati kenapa? Menyojak healing, mau refreshing, salatnya Pak. Temayang. Nyo azan jak temayang Pak. Oh mau refreshing dalam truk wate temayang duha. Oh dalam truknya cok wudu, salat sunat wudu 2 rakaat Pak. Habis salat sunat wudu 2 rakaat, baik buka HP lehnya dia assalamualaikum. Nabi Adam mau pergi pam jak healing lagi Pak. Setelah assalamualaikum du oleh dia astagfirullahalazim. Itu dijamin Pak, tenang jiwa katanya Pak. Yang bunuh katanya sibuk ngutang, sibuk ngenyo, sibuk ngenyo pergi banjarannya, temayang le 2 rakaat Pak. Habis salat 2 rakaat du dia astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Baiknya masjid dah berdoa Pak. Yang tenang jiwa Pak. Baik lebih dari 5 menit, cidu 5 menit Pak. Lebih daripada healing Pak. Nyo healingnya bayu je untuknya le pupu dah bayu Pak. Nyo hana perle bayu Pak. Modal cuma cok wudu Pak. Cok wudu. Du Pak masjid. Atau di rumah boleh juga. Temayangnya Pak. Pak. Maka kenapa seorang itu dianjurkan salat duha di tempat kerja Pak. Di tempat kerja. Pak dah kerja katanya. Oi pekan Pak. Leung ju saja dah temayang laju Pak. I samping mekat nya Pak. Oh Pak di kantor leung ju saja temayang Pak. Supaya apa? Dengan salat itu mudah-mudahan menjadi alat kontrol kita sampai tak korupsi Pak. Rezekinya pasti kejo oleh Allah. Makanya orang korupsinya hantan tenang Pak. Dah hantan kaya orang korupsi je kalian Pak. Nak kaya Pak. Kalau mendemeyo menghut lam je Pak. Mana kaya maka makin tutah Pak. Makin tutah Pak. Saya rasa cukup sekian. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.